1. Tahap masuk dan menetapnya bangsa Israel ke wilayah Palestina setelah Eksodus dari Mesir bersama Nabi Musa, alaihi salam, dan Harun, alaihi salam. 2. Tahap keluar atau tercerai-berainya bangsa Israel dari negeri Palestina yang dikenal dengan periode diaspora. Ayat 104 dalam surat Al-Isra, ini memang tidak menjelaskan tahapan tersebut. Sebab, ketika ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka mayoritas bangsa Israel sendiri sudah tidak mendiami tanah Palestina. 3. Tahap kembalinya bangsa Israel ke Palestina menjelang hari kiamat. Akan tetapi, pertanyaan mendesak yang perlu diajukan di sini adalah, ya apakah peristiwa-peristiwa itu sudah terjadi seluruhnya ataukah belum? Atau apakah mungkin baru sebagiannya saja? Hal inilah yang selayaknya diteliti lebih awal. Sebelum kita menguraikan seluruh nubuat Al-Quran dalam surat Al-Isra, tentang Bani Israel dan hari akhir. Berikut ini adalah analisa yang perlu dicermati. Perlu diperhatikan bahwa konteks ayat 104 telah dimulai sejak ayat 101-103. Yaitu pada kisah eksodusnya Bani Israel dari Mesir bersama Nabi Musa, alaihi salam, dan juga ayat 47 pada kalimat wadul akhirah. Yakni berupa pembalasan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perusakan atau kejahatan kedua yang akan dilakukan oleh Bani Israel menjelang hari akhir sebagaimana telah ditegaskan di ayat sebelumnya. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan, yang kedua, Quran Surat 17:7. Adapun pernyataan, diamlah di negeri ini, Quran Surat 17:104, maka hal itu menunjukkan bahwa bangsa Israel telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendiami suatu negeri setelah mereka keluar dari Mesir. Sedangkan dari sisi historis, tujuan eksodus bangsa Israel dari Mesir saat itu adalah pergi ke sebuah daerah di muka bumi yang telah dihuni oleh beberapa suku bangsa, seperti Palestina, Moab, Amon, Yebusi, dan mungkin beberapa suku lainnya yang belum terdeteksi sejarah. Pada intinya, jelas sekali bahwa peristiwa pertama yang diisyaratkan Al-Quran itu sudah terjadi, karena setelah periode Nabi Musa, alaihi salam, dan Nabi Harun, alaihi salam, bangsa Israel memang telah mendiami negeri Palestina atau tanah Kan'an. Dan mereka beranak pinak di sana. Banyak nabi bangsa Israel yang telah mengukir sejarah di tempat itu, seperti Zulkifli, alaihi salam, Daud, alaihi salam, Sulaiman, alaihi salam, Ilyasa, alaihi salam, Ayub, alaihi salam, Zakaria, alaihi salam, Yahya, alaihi salam, hingga Isa, alaihi salam. Pada bagian lain, hal ini juga telah ditegaskan dalam Al-Quran, dan sesungguhnya kami telah menempatkan Bani Israel di tempat kediaman yang bagus, dan kami beri mereka rezeki dari yang sesuatu baik-baik. Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang kepada mereka pengetahuan yang tersebut dalam Taurat. Sesungguhnya Tuhan kamu akan memutuskan antara mereka di hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan itu, Quran Surat Yunus 93. Kalimat selanjutnya yang mengatakan, maka apabila datang masa berbangkit, wadul akhirah, niscaya kami datangkan kamu dalam keadaan bercampur baur, Qs 17, 104, jelas unik dan menyimpan makna yang sangat dalam. Alasannya, ayat ini sekali lagi telah menubuatkan tentang kedatangan atau kembalinya bangsa Israel ke tanah Palestina menjelang hari kiamat. Keunikan ayat itu terlihat jelas pada kalimat, niscaya kami datangkan kamu, yakni bangsa Israel, untuk kembali lagi ke negeri Palestina. Padahal secara historis, bangsa Israel memang sudah mendiami negeri Palestina sebelumnya. Dan di permulaan ayat ini hal tersebut juga telah dinyatakan bahwa setelah keluar dari Mesir bersama Nabi Musa, alaihi salam, dan Harun, alaihi salam. Maka bangsa Israel telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendiami negeri Palestina. Ini merupakan fakta sejarah yang tak ternafikan. Akan tetapi, perlu diketahui juga, setelah Haikal Sulaiman yang pertama dihancurkan oleh Nebukadnezar dari Babilonia pada kisaran abad ke-5 sebelum Masehi, maka mayoritas bangsa Israel telah meninggalkan tanah Palestina. Hal itu disebabkan baik oleh faktor perbudakan yang dipraktikkan oleh bangsa Kaldea, Persia, Yunani, dan Romawi pada masa-masa setelahnya maupun akibat faktor keamanan. Alhasil, penyerbuan bangsa Kaldea ini telah mengakhiri kemerdekaan bangsa Israel dalam bernegara. Dan sejak saat itu, bangsa Israel tak pernah mempunyai lagi sebuah negara yang berdaulat dan merdeka. Setelah itu, diaspora Bani Israel tahap kedua kembali terjadi pada tahun 70 Masehi,
yakni ketika Titus dari kerajaan Romawi menghancurkan kuil Herod, Haikal Sulaiman yang kedua. Setelah beberapa periode waktu yang sangat lama, mayoritas bangsa Israel akhirnya kembali lagi ke tanah Palestina. Puncaknya adalah pendeklarasian sebuah negara Israel yang berdaulat dan merdeka pada tahun 1948 Masehi. Cara untuk mencapai tujuan ini adalah dengan merampas tanah Palestina dari Muslimin melalui gerakan Zionisme internasional yang dibantu oleh Amerika, Inggris, dan negara-negara sekutu setelah Perang Dunia Kedua. Permulaan peristiwa ini ditandai dengan Perjanjian Balfour pada tahun 1917 Masehi. Tahun 1937 Masehi, Inggris memberikan kaum Yahudi hampir sepertiga wilayah Palestina. Padahal jumlah kaum Yahudi saat itu tak lebih dari 100.000 jiwa, dan mereka hanya menguasai 5% dari tanah Palestina. Kemudian jumlah imigran Yahudi ke Palestina semakin bertambah, sehingga pada tahun 1947 Masehi, populasi mereka mencapai 500.000 jiwa, atau sepertiga dari jumlah penduduk Palestina saat itu. Lalu kebijakan PBB menetapkan resolusi untuk memberikan 60% tanah Palestina kepada kaum Yahudi. Pada tahun berikutnya, Inggris menarik diri dari Palestina, lalu diproklamirkanlah negara Israel pada tahun 1948 Masehi. Tak lama setelah itu, berkecamuklah peperangan antara negara Arab melawan Israel. Peperangan ini memberikan peluang ekstra bagi kaum Yahudi untuk menguasai 78% dari tanah Palestina melalui beragam faktor. Setelah Perang 6 Hari, Six-Day War, yang terjadi tahun 1967 Masehi, pemerintah Zionis ini akhirnya berhasil merampas kota Yerusalem dari tangan Muslimin, tepi barat dari Yordan, jalur Gaza dari Mesir, dan dataran tinggi Golan dari Suriah. Dalam hal ini, walaupun pemerintah Zionis sangat gigih untuk mencaplok beberapa daerah lain di sekitarnya, namun usaha mereka tidak memberikan hasil yang optimal. Bahkan, satu persatu wilayah ini mulai luput dari genggaman mereka. Maka pada intinya, ayat 104 dalam surat Al-Isra, Allah menubuatkan tentang fase kembalinya bangsa Israel ke tanah Palestina menjelang hari akhir. Artinya, ayat ini menjadi prasyarat untuk mendeteksi beberapa pertanda penting lainnya menjelang hari kiamat.